Halo. Siapa yang nge-record deh? Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga adalah doa, yang keempat pemaparan materi, lalu yang kelima adalah sesi tanya jawab, dan yang keenam adalah penutup. Karena tadi kita sudah melewati menyanyikan lagu Indonesia Raya, saya akan mulai dengan doa. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu guru sekalian. Eh, jadi kali ini doanya akan saya mulai dan saya pimpin dengan doa agama Hindu. Mohon untuk yang beragama Hindu bisa mengikuti, yang non-Hindu bisa dengan doa dari agamanya masing-masing. Doa mulai. Om Aditya Asya Param Jyote Rakta Tejo Namastuti Sweta Pangkaja Madhyasti Baskaraya Namostite Om Manobhadra Katau Yantu Wiswata Om Yang Widi Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai surya dengan sinar sucimu yang maha agung hari ini Sabtu 16 Maret 2024 kami melaksanakan webinar dengan tema Strategi Guru Melakukan Perlindungan Anak dari Kekerasan. Om Yang Widi, tuntunlah kami agar kegiatan webinar ini berjalan dengan lancar, yang memiliki tujuan untuk memberikan pembelajaran bagi kami, untuk meningkatkan kompetensi guru, dan membangun rasa saling memiliki dan saling melindungi antara guru dan siswa di lingkungan sekolah, dan secara berkelanjutan dapat membentuk karakter siswa yang kuat dan juga mandiri untuk dapat melakukan perlindungan diri dan orang-orang sekitar agar selalu merasa aman dan nyaman dalam kehidupan. Om Yang Widi, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Om Santi, Santi, Santi. Oh, terima kasih. Terima kasih Bu Guru Dian sudah memimpin doa pada sesi webinar kali ini. Bagaimana Bapak Ibu, apakah masih semangat? Semoga tetap semangat dan kami juga mohon maaf sebesar-besarnya karena kendala yang tidak terduga pada webinar kali ini. Nah, kita langsung saja bertemu dengan Ibu narasumber kita, Ibu Widi Lestari. Silakan Ibu Widi, dibuka mikrofonnya. Terima Pak Guru kasih. Gede, tolong jadikan Bu Widi di pin. Ya, terima kasih kepada Ibu Guru Mani atas kesempatannya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom, nama budaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Yang saya hormati Bapak Kepala SD Negeri 18 Pemecutan, Bapak Ibu Guru, dan Bapak Ibu peserta yang saya banggakan. Puja dan puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah saya diberikan kesempatan untuk berbagi kepada Bapak Ibu semua di sini, berbagi praktek baik. Sebelum saya melanjutkan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nima Dewi Dilestari. Tempat tugas saya saat ini di SD Negeri 18 Pemecutan. Saya sebagai wali kelas 1 dan saat ini saya sebagai ketua dari tim PPK, Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di SD Negeri 18 Pemecutan. Baik Bapak Ibu, mohon izin untuk share screen karena kita akan mulai saja pemaparan materinya. Bisa share screen sana?
Ya. Bapak Ibu, berbicara mengenai perlindungan anak dari kekerasan, banyak hal yang perlu kita pahami. Nah, banyak hal yang perlu pahami, diantaranya kita ketahui bersama di dunia pendidikan ini ada ada intoleransi, kemudian kekerasan seksual, serta perundungan. Nah, jadi Bapak Ibu, kita akan fokuskan pada kekerasan seksual dan perundungan. Selanjutnya. Oke. Nah, Bapak Ibu, kita perlu ketahui juga di sini ada dasar hukum yang menjadi pedoman kita untuk dapat mengetahui hak anak. Nah, di antaranya di sini ada Konvensi Hak Anak yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989. Kemudian Indonesia 1990 dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990. Ini menandakan bahwa pemerintah secara serius memperhatikan hak anak sesuai dengan standar internasional. Kemudian ada Undang-Undang nomor 23, Undang-Undang nomor 23, coba gini ya. Ya, maaf Bapak Ibu, ini ada Undang-Undang nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak. Undang-undang ini memberikan kerangka kerja hukum yang komprehensif untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Kemudian kita perhatikan ada Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 untuk melindungi hak-hak anak, menetapkan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak, mengatur kewajiban negara dan untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan. Kemudian kita berlanjut di dasar hukumnya di Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023. Ini tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Permendikbudristek dengan tegas dan mencegah kekerasan seksual, perundungan, diskriminasi, dan intoleransi di lingkungan pendidikan. Nah, Pak Ibu, setelah dasar hukumnya kita ketahui bersama, tentunya kita menginginkan sekolah yang aman bagi anak-anak dan terhindar dari yang namanya kekerasan. Namun pada kenyataannya, dari data-data yang diperoleh,
masih banyak terjadi kasus kekerasan. Data-data tentang gini. Oh ya, baiklah Bapak Ibu, kita langsung saja ke kekerasan fisik. Ya. Baik Bapak Ibu, kekerasan fisik di sini adalah suatu tindakan yang sengaja dilakukan untuk menyakiti badan anak. Menampar, menggigit, menendang dalam bentuk tindakan lain dan sebagainya. Kekerasan fisik bisa menyebabkan cacat secara permanen ataupun kematian. Kekerasan emosional. Bentuk kekerasan pada anak, baik menggunakan kata-kata ataupun dengan sikap yang melukai perasaan anak, meremehkan atau mempermalukan anak, berteriak di depan anak, mengancam anak, dan mengatakan bahwa ia tidak baik. Kemudian jarang melakukan kontak fisik seperti memeluk anak, juga termasuk contoh dari kekerasan emosional pada anak. Itu merupakan jenis-jenis kekerasan. Selanjutnya ada penelantaran anak. Anak-anak masih membutuhkan perhatian, kasih sayang dan perlindungan orang tua. Nah, penelantaran anak adalah salah satu bentuk kekerasan pada anak, di mana orang dewasa sebagai orang tua atau walinya mengabaikan atau tidak memenuhi kebutuhan dasar anak, baik secara fisik maupun emosional. Kebutuhan akan kasih sayang, perhatian, makan, pakaian, pendidikan, kebersihan, kesehatan, dan perlindungan anak. Jadi Bapak Ibu, banyak jenis kekerasan yang terjadi pada anak. Sangat miris sekali. Dan terakhir itu ada kekerasan seksual. Bentuk kekerasan pada anak, di mana anak diekspos pada situasi seksual atau materi yang melecehkan secara seksual, baik menyentuh secara langsung maupun tidak. Jadi Bapak Ibu bisa perhatikan pada gambar bagaimana rasa ketakutan anak terhadap tindakan yang dia terima. Bentuk kekerasan seksual, oke? Misalnya, mengejek bentuk pertumbuhan badan, bagian tubuh reproduksi anak, misalnya mengejek payudara anak tidak sesuai dengan ukuran payudara anak seusianya, terlebih dilakukan di depan umum atau di depan orang lain. Anak ditunjukkan foto atau video tak senonoh, pornografi. Anak dipaksa membuka pakaian untuk menunjukkan bagian tubuh pribadinya dan difoto. Kemudian anak dipaksa melihat atau menyentuh bagian tubuh pribadi orang lain. Bagian tubuh pribadi anak disentuh atau diraba-raba. Nah, apa yang harus dilakukan agar anak paham pelindungan diri dari kekerasan seksual? Yang pertama itu body boundaries. Yang kedua respect. Yang ketiga concern. Yang keempat body safety. Dan yang kelima safety network. Ya, body boundaries. Body boundaries di sini adalah batasan atau aturan yang ditetapkan oleh seseorang mengenai apa saja sentuhan yang dapat diterima dan tidak diterima oleh tubuhnya. Termasuk siapa yang boleh menyentuh dan siapa yang tidak boleh. Intinya adalah menetapkan batasan pada apa yang terjadi pada tubuh. Ini menurut Sanders 2018. Respect artinya memahami keinginan orang lain dan kita peduli terhadap orang tersebut dan menghargai keinginannya. Jika ada misalkan seseorang saat kita
bersalaman, tidak menghendaki untuk bersalaman, kita cukup dengan yang ada di gambar, kita bisa lihat sendiri seperti itu. Kita harus bisa memahami keinginan orang lain. Kita tanamkan kepada anak-anak untuk dapat respect terhadap orang lain. Jika memberikan sesuatu dan orang tersebut tidak suka, jangan dipaksa. Seperti itu. Dan juga peduli terhadap sesama dengan saling membantu dan tolong-menolong. Baik, concern ini memberikan izin atau persetujuan. Memberikan izin atau persetujuan akan tindakan orang lain terhadap kita. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Sanders 2018. Body safety. Nah, di sini artinya mengamankan untuk tubuh kita. Jadi, terhadap apapun tindakan yang bisa memicu kekerasan. Kita harus tanamkan kepada anak-anak tentang body safety. Jadi di sini ada sentuhan aman, sentuhan yang membuat kita merasa aman, nyaman, bahagia, dan juga sehat. Maksudnya di sini misalkan sentuhan yang dilakukan oleh dokter pada pasiennya itu merupakan sentuhan yang aman karena memeriksa bagian tubuh yang memang hanya diri sendiri saja yang dapat menyentuh bagian tubuh tersebut. Itu merupakan sentuhan yang aman. Kemudian di sini ada safety network. Nah, di sini safety network artinya kelompok orang dewasa yang dipercaya, peduli, melindungi, dan menyayangi kita. Orang dewasa yang aman, yang bisa dipercaya, yang dimaksud di sini adalah selalu berpihak pada anak dan mengutamakan keselamatan anak. Menghormati keputusan anak, tidak memaksa. Tidak mengabaikan apa yang anak katakan saat anak merasa ingin tahu terhadap sesuatu yang membingungkan mereka. Baik Bapak Ibu, sebagai aksi nyata di sekolah kami, sebagai aksi nyata kami sudah bekerja sama dengan KPPAD untuk penyusunan SOP sebagai bentuk untuk mengatasi perundungan. Dan juga kami memberi kesempatan kepada orang tua siswa untuk menyampaikan aspirasinya. Nah, ini Bapak Ibu bisa nanti lihat di YouTube SD 18 Pemecutan sekolah kami. Di sana lengkap kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan itu apa saja, ada di sana. Kemudian kami membentuk TPPK, Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan, yang dimana keanggotaannya adalah salah satunya dari orang tua siswa itu sendiri. Kami bekerja sama dan kami saling bersinergi bagaimana caranya untuk mengatasi atau mencegah kekerasan agar tidak terjadi di sekolah kami. Nah, di sini ada SIPING. Kami segala informasi yang berkaitan dengan pencegahan, penanganan, dan intoleransi dan kekerasan itu kami rangkum di aplikasi yang disebut dengan SIPING di sini. Nah, di sini diharapkan yang masuk ke aplikasi ini bisa menjadi pelopor dan pelapor dalam mencegah dan mengurangi kekerasan dan intoleransi di sekolah. Di sana ada Bapak Ibu bisa kalau misalkan ingin bisa langsung ke aplikasi ini, ke website ini. Seperti itu. Lalu ini adalah kegiatan dari Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di sekolah kami. Kami ada program gratisan, program gratisan yang diadakan setiap hari Sabtu, di mana gratisan itu adalah akronim dari Gerakan Sosialisasi Anti Kekerasan. Kami adakan sosialisasi baik itu di halaman sekolah, di dalam kelas, seperti itu. Nah, ini ada pembiasaan setiap pagi untuk mencegah perundungan. Jadi, setiap harinya kami tidak
bosan-bosan untuk melakukan sosialisasi kepada anak-anak. Menasehati anak-anak, karena kami yakin bisa itu karena terbiasa. Jadi kami melakukan pembiasaan di sekolah yang terbentuk dari hasil komunitas Dlastan Crew, di mana komunitas Dlastan Crew adalah komunitas belajar kami di sekolah. Yang pertama itu ada Senin Gulali. Itu akronim dari Giat Upacara dan Toleransi Lintas Agama. Saat upacara ada amanat pemimpin upacara di sana disisipkan nasihat kepada anak-anak untuk mengingatkan anak-anak agar tidak melakukan kekerasan. Kemudian yang kedua ada Selasa La Segar. Di sini selain bersenam bersama, anak-anak juga selalu diingatkan tentang hal tersebut. Selasa sehat dan bugar. Kemudian yang ketiga ada Rabu Dora. Akronim dari dongeng Rabu. Nah, di sini anak-anak berperan aktif untuk bercerita kepada teman-temannya apapun itu. Bisa berdongeng ataukah bercerita tentang pengalamannya. Ini juga membantu anak-anak untuk bisa percaya diri, kemudian bisa menjadi aktif untuk membangun bakatnya seperti itu. Disisipkan juga di sini dengan pesan-pesan moral. Dan yang keempat ada Kamisaman, sayangi teman. Nah, di sini lebih mengusus lagi untuk mencegah terjadinya perundungan. Kami selalu mengingatkan ke anak-anak. Lanjut, yang kelima itu ada Jumat Curhat dan Jus Segar. Nah, Jumat Curhat dan Jus Segar. Jus Segar ini selain itu akronim dari Jumat Sehat dan Bugar. Di sini juga kita selalu sisipkan itu. Kita selalu memberikan sosialisasi untuk pencegahan terhadap kekerasan. Dan yang hari Sabtu ini memang khusus Sabtu gratisan, gerakan sosialisasi tim anti kekerasan. Kami selalu mengingatkan seperti itu anak-anak kami. Kami berharap dengan seringnya kami ingatkan, seringnya kami berikan sosialisasi, anak-anak bisa terbebas dari yang namanya kekerasan dan mencegah kekerasan itu terjadi. Nah, di sini ada pojok emosi. Itu program kami yang hari Jumat, Jumat Curhat. Memberikan kesempatan kepada murid untuk berpendapat secara bebas, baik saran pembelajaran, keadaan sekolah, sampai tentang kejadian yang dialami, seperti perundungan. Seperti itu, di sini siswa diajak untuk menulis apapun yang mereka rasakan. Nah, biasanya untuk lebih mengingatkan kembali kepada siswa, kepada anak didik kita, jadi biasanya saya memberikan lagu setidaknya untuk mengingatkan mereka terhadap apa yang sudah mereka dapatkan saat sosialisasi. Ini judulnya Katakan Tidak. Nah, lagunya seperti ini Bapak Ibu. Saya langsung saja ya memberikan contoh simulasi lagunya seperti apa. Ini ada gerakannya Bapak Ibu ya. Kalau ada yang paksa sentuh sembarangan, sentuhan tak aman membuat bingung ketakutan. Katakan tidak, tubuh ini hanya milikku seutuhnya. Katakan tidak, tubuh ini akan selalu kujaga. Kalau ada yang paksa sentuh sembarangan, mulut, dada, perut, selangkangan, dan pantat, katakan tidak, teriak, minta tolong, lari, laporkan, katakan tidak,
kami butuh kasih sayang perlindungan. Bagaimana Bapak Ibu? Kita praktekkan bersama ya. Sebagai bagaimana Bapak Ibu? Kita coba ya sama-sama ya. Pelan-pelan ya Bapak Ibu ya. Oke, kita mulai saja. Kalau ada yang mau sentuh sembarangan, sentuhan tak aman membuat bingung ketakutan. Katakan tidak, tubuh ini hanya milikku seutuhnya. Katakan tidak, tubuh ini akan selalu ku jaga. Kalau ada yang paksa sentuh sembarangan, mulut, dada, perut, selangkangan, dan pantat, katakan tidak, teriak, minta tolong, lari, laporkan, katakan tidak, kami butuh kasih sayang perlindungan. Oke Bapak Ibu, itu tadi lagu Katakan Tidak. Itu salah satu dari sekian lagu yang memang dikhususkan untuk mengingatkan anak-anak akan kekerasan yang mesti mereka hindari, seperti itu. Baik Bapak Ibu, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin sharing tentang pengalamannya atau berbagi praktek baik di sekolahnya mungkin, karena di sini kita saling belajar ya Bapak Ibu ya. Kita tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu, kita saling sharing untuk mengetahui pengalaman Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Silakan mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin bercerita tentang pengalamannya di sekolah dalam penanganan kekerasan di sekolahnya. Silakan, saya berikan kesempatan. Baik Bu Widi, karena waktunya sudah habis ya. Di sini juga waktunya tinggal lagi 10 menit karena Zoom-nya tidak berbayar. Mohon maaf Bapak Ibu. Nah, untuk sertifikat dan daftar hadir sudah bisa diisi di kolom chat ya. Saya sudah bagikan linknya. Sebelumnya luar biasa sekali Ibu Guru Widi, pemaparan materinya sungguh sangat menarik. Apalagi tadi lagunya ya. Nah, untuk lagu dan juga materinya juga sudah ada di sana, di linknya. Untuk Bapak Ibu yang berkenan mungkin bisa dicek YouTube sekolah kami SD Negeri 18 Pemecutan. Di sana juga sudah ada lagu yang dinyanyikan oleh Bu Guru Widinya. Ya, terima kasih untuk kesempatan kali ini sudah hadir pada webinar kali ini di webinar Blastan seri ke-16. Nah, untuk Ibu Bapak yang ingin bertanya, kami masih mempunyai sisa waktu lagi 8 menit. Boleh bertanya? Jika tidak, saya akan akhiri. Langsung saja jika ingin bertanya. Silakan Ibu. Sudah aja ya, waktunya udah habis. Sudah aja ya. Habis. Udah bisa ya? Aduh. Udah cukup waktunya. Terima kasih Ibu narasumber. Izin saya bertanya. Jadi kalau misalnya sekarang kita untuk mengenalkan kekerasan seksual khususnya kepada anak, kita kan mengajar di SD bagaimana caranya menyampaikan pesan untuk ke siswa yang kelas kecil 1, 2, 3 atau misalnya, dan juga siswa yang kelas besar 4, 5, 6. Karena kan siswa kelas kecil dan kelas besar sudah mulai jenjangnya berbeda dan pemahaman mereka juga mulai berkembang. Terima kasih Bu atas waktunya.
Ya, baiklah. Terima kasih atas pertanyaannya. Pada dasarnya materi yang kita sampaikan itu sama, tapi dalam sosialisasi yang kita lakukan itu kita melihat dari perkembangan dan kemampuan anak itu sendiri. Contohnya di kelas kecil 1, 2, 3 kita gunakan bahasa yang sangat sederhana yang mudah dipahami oleh anak. Jadi kalau di kelas yang lebih tinggi 4, 5, 6 mungkin materinya akan kita tambah untuk sosialisasi tersebut kita tambahkan dengan lebih dengan pemaparan yang lebih spesifik lagi karena kita tahu usia anak saat kelas 5 dan kelas 6 itu sudah masuk usia pubertas. Jadi kita berikan mereka pemahaman tentang bagaimana cara menjaga diri, apa saja yang mesti mereka lakukan dan mereka hindari. Seperti itu. Mungkin dari penanya ada yang perlu ditambahkan mungkin? Apa cukup? Mungkin ada yang lain yang ingin menambahkan? Kalau di sekolah kami seperti itu. Kita mensosialisasikannya per fase biasanya. Kelas A 1, 2, kelas fase fase B 3, 4, fase C 5, 6. Jadi bahasa yang kita gunakan kita sesuaikan dengan kemampuan anak-anak untuk dapat memahami secara mudah apa yang kita sampaikan seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Saya rasa cukup. Oke. Terima kasih. Ya, baik, Bu. Terima kasih Ibu Dian dan juga jawabannya sangat luar biasa dari Nadia. Ya, terima kasih juga untuk yang lain karena sudah hadir pada kegiatan kegiatan. Untuk sertifikat itu sekolah dan materi sudah kami bagikan pada Ya. Baik, Ibu Bapak. Terima kasih Ibu Guru Widi sudah Ya, bagus sama-sama, sekali Mane. jawabannya, luar biasa sekali pemaparan materinya. Ibu Guru Dian juga sudah bertanya tadi, terima kasih banyak. Untuk peserta webinar lainnya, silahkan dilihat di kolom komentar, sudah ada daftar hadir, daftar sertifikat, materi, dan juga link YouTube sekolah kami. Nah, untuk menutup kegiatan kali ini, saya akan tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Biarin.